Sejarah tanggal 2 November disebut sebagai Hari Arwah. Dalam kekristenan Barat, dalam perayaan tahunan ini sekarang diperingati setiap tanggal 2 November dan terkait dengan Hari Raya Semua Orang Kudus tanggal 1 November. Dalam buku liturgi Gereja Katolik Barat atau Gereja Latin, hari perayaan ini disebut sebagai peringatan arwah semua orang beriman dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 November. Pada hari tersebut umat Katolik berdoa bagi arwah orang yang telah meninggal dunia. Anglikanisme juga menggunakan sebutan yang serupa dengan Gereja Latin dan menjadikannya suatu perayaan fakultatif. Kalangan Anglikan memandang perayaan ini sebagai perpanjangan hari raya Semua Orang Kudus dan berfungsi untuk mengenang mereka yang telah meninggal dunia. Dalam Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Timur Ritus Bizantium, peringatan ini dirayakan beberapa kali sepanjang tahun dan tidak ada hubungannya dengan bulan November. Keyakinan dan praktek sehubungan dengan hari arwah ini bervariasi di antara berbagai denominasi dan gereja Kristen, Ortodoks Timur dan Katolik Bizantium. Di kalangan Ortodoks Timur dan Katolik Timur Ritus Bizantium terdapat beberapa hari arwah sepanjang tahun. Sebagian besar jatuh pada hari Sabtu, karena Yesus dibaringkan di makam pada hari Sabtu Suci. Hari-hari peringatan ini disebut sebagai hari-hari Sabtu Jiwa. Sehari setelah hari perayaan Orang Kudus disebut sebagai hari arwah, yaitu hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Mengingat makna antara keduanya demikian dekat, maka tak mengherankan bahwa gereja merayakannya secara berurutan. Setelah kita merayakan hari para orang kudus, kita mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dengan harapan agar mereka pun dapat bergabung dengan para orang kudus di surga. Umat Kristiani telah berdoa bagi para saudara-saudari mereka yang telah wafat sejak masa awal agama Kristen. Liturgi-liturgi awal dan teks tulisan di katakombe membuktikan adanya doa-doa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Meskipun ajaran detail dan teologi yang menjelaskan praktek ini baru dikeluarkan di kemudian oleh gereja di abad berikutnya. Mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal telah tercatat dalam 2 Makabe bab 12 ayat 41 sampai 42. Di dalam kitab Perjanjian Baru tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi kawannya Onesiforus. 2 Timotius bab 1 ayat 18 yang telah meninggal dunia. Para bapa gereja yaitu Tertulian dan Santo Siprian juga mengajarkan praktek mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa-doa mereka dapat memberikan efek positif kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Yesus mengajarkan secara tidak langsung bahwa ada dosa-dosa yang dapat diampuni setelah kehidupan di dunia ini. Matius bab 12 ayat 32. Dan ini mengisyaratkan adanya tempat atau keadaan yang bukan surga. Karena di surga tidak ada dosa dan bukan pula neraka. Karena di neraka sudah tidak ada lagi pengampunan dosa.
Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan, tetapi seolah melalui api. 1 Korintus bab 3 ayat 15. Para bapak gereja termasuk Santo Agustinus merumuskannya dalam ajaran akan adanya pemurnian jiwa setelah kematian. Pada perayaan Hari Arwah menjadi peringatan universal di bawah pengaruh rahib Odilo dari Cluny tahun 998. Ketika ia menetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin pada tanggal 2 November yang kemudian menyebar ke kalangan biara Kartusian. Sekarang Gereja Katolik merayakannya pada tanggal 2 November seperti juga Gereja Anglikan dan sebagian Gereja Lutheran. Dari keterangan di atas tidak disebutkan mengapa dipilih bulan November dan bukan bulan-bulan yang lain. Namun jika kita melihat kepada kalender liturgi gereja, maka kita mengetahui bahwa bulan November merupakan akhir tahun liturgi. Sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru pada masa Advent sebelum merayakan Natal. Maka sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu akan kehidupan sementara di dunia, tentang akhir hidup kita kelak. Pada akhirnya kita dapat bergabung dalam bilangan para kudus di surga. Kita juga diajak untuk merenungkan makna kematian dengan mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Pada bulan November, bacaan-bacaan misa kudus adalah tentang akhir dunia, yaitu untuk mengingatkan kita tentang akhir hidup kita yang harus kita persiapkan dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan merenungkan akhir hidup kita di dunia, kita akan lebih dapat lagi menghargai misteri inkarnasi Allah pada hari Natal yang memungkinkan kita untuk dapat bergabung dalam bilangan para kudusnya dalam kehidupan kekal di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.